Di sini kita sudah hadir bersama kita, ini seorang sosok perempuan luar biasa, seorang leaders ya. Kita akan lihat profil beliau di sini teman-teman, di slide. Beliau adalah seorang leaders, Ibu Sumiarti, RFI QWP, teman-teman, seorang agency director dari Winter Elite Group 1 Jakarta. Dan kalau kita perhatikan, achievement beliau luar biasa, teman-teman, lebih dari 40 kota di dunia. Ya, dan tentunya kesempatan pada hari ini kita ingin beliau sharing bagaimana bisa menjadi seorang Ibu Sumiarti di posisi saat ini. Tapi sebelum kita disapa beliau, kita akan lihat video berikut ini. Kerjanya di rumah, tugasnya buat orang banyak, income-nya untuk orang di rumah. Saya Sumiarti bisa melakukannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, luar biasa sekali. Kalau kata Ibu Sumiarti, saya bisa, teman-teman seharusnya di rumah pun bisa. Nah, daripada lama nih saya sampaikan, teman-teman, kita langsung saja sambut. Halo, Assalamualaikum Ibu Sumiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sandi, apa kabar semuanya? Mas Sandi, Masya Allah, boleh ya luar biasa. saya menyapa teman-teman dulu di seluruh Indonesia? Oh boleh, silakan Bu. Silakan perkenalkan diri Ibu dan sapa semua teman-teman di seluruh Indonesia. Silakan. Sebelumnya saya akan menyapa selamat pagi Pak Jen, selamat pagi Ibu Nini, selamat pagi Pak Rusli. Mudah-mudahan diberi kesehatan, limpahan rahmat pada pagi hari ini. Juga kepada teman-teman saya di seluruh Indonesia, dengan adanya COVID-19 ini, saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semuanya, mengikuti protokol negara, selalu memakai masker, selalu hindari tempat-tempat yang keramaian, dan mudah-mudahan kita semua di bulan puasa ini mendapatkan rahmat dengan bekerja tentunya sebagai agen asuransi, Mas Andi. Amin, luar biasa sekali ini Bu ya. Nah tadi kan kita lihat prestasi Ibu tentunya dicapai dengan usaha kerja keras yang luar biasa ya Bu ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Ibu adalah sosok betul-betul leader yang sangat berprestasi yang diharapkan bisa berbagi ilmu juga memotivasi teman-teman yang bergabung hampir 2.500 untuk hari ini ya. Dan saya ada satu pertanyaan Ibu terkait dengan Ramadan kali ini tentunya dengan double pahala, double income yang saya dengar di teman-teman leader yang lain juga Ibu ini jagoannya nih jagoan jualan produk syariah nih. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa Ibu memutuskan untuk memilih produk syariah untuk Ibu berbagi kepada masyarakat atau kepada calon nasabah di luar? Silakan Ibu. Baiklah Mas Sandi, dulu sebelum di syariah saya adalah penjual yang konvensional, tapi setelah saya menyadari syariah lebih bagus ya, kebetulan saya adalah seorang muslim, wanita muslim, dan saya juga agen asuransi, ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa polis asuransi syariah adalah halal. Nah, di sana saya merasa diberi kemudahan untuk menjual polis asuransi. Kenapa? Karena banyak kebaikan untuk nasabah, ada bagi hasilnya, kalau tidak ada klaim dananya ditempatkan di tempat yang baik, dan konsepnya jelas tolong-menolong. Pasarnya bertambah banyak loh Mas Andi setiap tahun. Juga selain ada prinsip tolong-menolong, di syariah itu ada prinsip sakit dibayarin, terus kalau tidak sakit dapat uang juga tuh Mas Andi. Jadi saya lebih pede ya untuk prospek kepada calon nasabah saya. Dan tentunya di sini saya lebih senang lagi pada saat saya menjelaskan kalau kita tuh ada prinsip surplus underweighting ya. Di sini adalah cara menolong orang, maksudnya cara menolong orang dengan bijaksana menurut saya. Tentunya karena kita di sini polis asuransi tentunya bebas riba, goror dan masyir ya. Nah, selain itu dengan PSGB kita juga bisa bantu nasabah dengan prinsip jatuh tempo bagi nasabah yang umur. Sandi, kalau misalnya panjang umur, mungkin dana pertanggungan ini kecil kemungkinan dinikmati oleh si nasabah. Tapi kan hasilnya nanti mungkin insya Allah dinikmati oleh anak cucu itu Mas Sandi.
Luar biasa. Wah, jawabannya keren banget, Bu. Jadi, selain kita berbuat kebaikan, kita menyebar kebaikan, kita juga tentunya dapat dapat komisi yang kita bisa bawa pulang ke rumah. Betul nggak Benar, kira-kira? double Nah, pahala dan double komisi. yes, betul sekali. Nah, tadi kan Ibu cerita terkait dengan sebelum pandemi ini Ibu sudah beraktivitas luar biasa. Nah, kita coba tarik ke kondisi saat ini di mana kita dihadapkan dengan ujian luar biasa, bulan suci Ramadan bersama dengan pandemi ini. Sedangkan yang tadi disampaikan oleh Pak Hari Purnomo di depan, ada orang yang memilih tidak beraktivitas sama sekali atau menyerah dan pasrah dengan keadaan, ada juga yang memilih lebih positif gitu. Nah, ini terkait dengan saat pandemi COVID ini nih. Ya, bagaimana aktivitas yang Ibu lakukan? Ibu kan nggak bisa keluar rumah dong, ya. Apalagi sebagai, mohon maaf Bu ya, sebagai istri dari petinggi polisi, Ibu tentunya juga menjadi role models, ya. Ibu harus mengikuti protokoler yang disampaikan oleh negara. Nah, gimana nih tips atau trik yang mungkin ya bisa teman-teman 2000 lebih orang di sini tahu, ini kok bisa ya seorang istri petinggi polisi, tapi jualan terus dan stay di rumah, begitu. Silakan Ibu. Aduh, dulu itu Mas Sandi sebelum saya join asuransi, jadi agen asuransi itu saya memang terbiasa dengan kondisi di mana-mana semuanya serba apa ya tertata rapih lah gitu ya, jarang keluar rumah atau apa gitu. Nah, begitu saya join Mas Sandi, saya waktu memutuskan untuk menjadi agen asuransi, kesempatan saya kenapa? Emang saya terbiasa Mas Sandi informasi kepada nasabah lewat broadcast. Waktu itu masih zamannya BBM ya Mas Andi ya. Terus lewat WA group, lewat nomor pribadi. Jadi dengan kondisi sekarang ini justru saya lebih paham dari yang lain mungkin ya karena sudah terbiasa dulu sebelum adanya COVID-19 ini saya terbiasa dengan broadcast, dengan telepon, dengan BBM, dengan kalau sekarang kan udah WhatsApp ya. Jadi saya lebih mudah dan sangat menguasai situasi ini gitu. Bagaimana saya bisa mengedukasi nasabah-nasabah saya melalui WhatsApp. Jadi makin lancar saya, Mas Andi. Luar biasa. Dan ini sangat berbanding lurus dengan yang disampaikan Benjamin Loh ya. Artinya kita menggunakan media sosial untuk kemudian dijadikan sebagai alat kita approaching terhadap nasabah. Nah, ini kita boleh dong Ibu dapat contoh nih how to-nya. Ibu tuh lewat Instagram kah atau hanya sebatas broadcast dari zaman dulu BBM? Nah, kalau mungkin ada Instagram atau apa, mungkin boleh berbagi juga dengan teman-teman caranya seperti apa yang Ibu share, apa yang Ibu posting gitu ya. Kemudian yang menjadi efek yang baik buat Ibu juga menjadi data prospek untuk Ibu. Ya karena saya dengar-dengar nih ya, dengar-dengar hal positif tentang Ibu adalah Ibu kemarin nih pas cekatan dari cekatan versi pertama sampai versi kedua, closingannya banyak banget. Ya, nanti boleh setelah menjawab pertanyaan yang pertama, nanti boleh Ibu juga sharing terkait dengan emang berapa banyak sih Ibu Sum itu closing, gitu ya. Dan API-nya berapa sih? Kita bikin penasaran dulu teman-teman di sini. Ibu boleh jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi saya ajukan. Silakan Ibu. Mas Andi, kalau saya karena terbiasa menginformasikan produk-produk dari Prudential, terutama yang sekarang baru ya, yang ada di kita yaitu Pru Cinta, itu luar biasa. Kebiasaan saya setiap pagi selesai melaksanakan ibadah dan sudah mengurus aktivitas suami, itu saya buatlah brokes-brokes yang bagus tentunya, yang bisa menarik dan akan saya belas kurang lebih sekitar kadang-kadang 750, kadang-kadang saya ambil intinya yang dari keluarga Polri sekitar 270-an, dari keluarga saya juga punya nasabah-nasabah Nasrani itu saya belas. Nah, kalau salah satu mereka ada yang membalas gitu kan, itu akan saya pegang Mas Sandi dan tentunya akan kalau bertanya ya lebih detail, tapi kalau tidak detail saya juga tidak akan menciptakan suasana yang ilfil, maksudnya ya sudahlah kita sekedar say hello. Nah, di sini setelah ada produk Pru Cahaya, Pru Cinta, ya Pru Cinta. Jadi saya itu selalu apa ya, tidak pernah kalau lagi ada kadang-kadang kan kalau udah menyelesaikan kerjaan rumah tangga, saya duduk dan duduk itu tidak mau nonton TV atau baca koran, enggak. Saya selalu pegang saya selalu pegang telepon dan saya akan WhatsApp. Yang mana tuh yang akan respon WA saya. Jadi memudahkan saya Mas Sandi. Kenapa? Dengan adanya virtual face to face. Jadi saya jelaskan dulu. Kalau mereka sudah jelas, tentunya saya akan angkat telepon, nggak bisa lewat WA. Saya akan telepon dengan jelas.
sudah telepon dengan jelas dan sudah paham apa manfaat yang mereka akan dapat, terus mereka juga mengerti, tentunya syarat-syarat itu akan mudah Mas Andi dikirimkan oleh calon nasabah saya. Oke, luar biasa. Jadi aktivitas nih teman-teman yang ada di rumah masing-masing pastinya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan fasilitas broadcast ya Bu ya. Apapun respon yang diterima oleh si penerima ya, kita positif aja Bu ya. Kalau ada respon yang positif boleh kita follow up. Paling tidak setelah kita menyebarkan berita bagus mengenai contoh yang Ibu tadi sampaikan, broadcast tentang keunggulan Prucinta, ada yang respon, ada yang tidak, paling tidak kita sudah melakukan usaha tersebut. Betul ya Bu ya? Iya, menurut saya sih Oke. teman-teman yang di seluruh Indonesia sekarang pergunakan jalani cekatan ya, produk cekatan yang Prucinta itu memudahkan kita untuk berproduksi. Kenapa? Karena kita tidak perlu ketemu orang, kita tidak perlu keluar rumah seperti ini. Pokoknya jalani cekatan deh teman-teman, karena jalani cekatan saya bisa memperoleh. Boleh ya Mas Andi sekalian langsung saya jawab berapa polis yang saya bisa. Boleh banget Bu, boleh banget biar teman-teman Ya, termotivasi juga. Sejak COVID-19 ini kita sudah di rumah work from home ya, kerja di dalam rumah itu kurang lebih sekitar 2 bulanan ya Mas Andi ya. Betul. Jadi saya memang, apalagi suami saya seorang aparat hukum, aparat negara, itu wanti-wanti banget. Tidak boleh ada orang lain masuk rumah, saya juga dan keluarga tidak boleh keluar. Kalaupun keluar itu pakai dengan protokoler, maksudnya pakai masker, terus nggak boleh ada orang di sebelah, itu betul-betul dijaga. Soalnya kalau kita sudah terkena penyakit COVID-19 ini, Masya Allah, semuanya akan merasa susah ya, kesusahan dan sulit. Syukur-syukur kita bisa sembuh, tapi kalau kita meninggal, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, dengan ada 19 ini saya prospek untuk teman-teman ya, perlu ketahui kurang lebih sekitar 28 case, 29 case, dan apinya kurang lebih sekitar 400 juta, Mas Andi. Luar biasa. Nah, boleh dong Bung, kasih tahu teman-teman nih yang ada di sini, seluruh tenaga pemasaran Prudential di Indonesia. Bagaimana bisa sampai selama, ini kan kurang lebih baru hari ke-12 bulan Ramadan Ibu ya. Gitu. Nah, mungkin Ibu boleh share juga kok bisa cukup banyak ya, 28 case menghasilkan 400 juta api gitu loh. Ini Ibu pakai apa nih? Pakai jimat ya mungkin ya Bu ya. Tapi pakai apa kok bisa gitu? Teman-teman juga bisa mengedukasi Mas Andi. Saya kebetulan kalau lagi santai dan bisa membuka handphone saya akan membuka Pruvos atau membuka SFA. Saya lihat nasabah-nasabah yang tidak aktif dan bisa dipulihkan lagi. Tentunya akan diberi masukan, ada produk yang bagus. Dengan adanya Prucinta, Prutop, Bapak bisa memiliki ini dengan mudah, walaupun kita tidak jumpa. Terus nanti kalau dia respon dengan baik, maka saya akan telepon langsung. Tidak bisa dijelaskan melalui chatting WhatsApp gitu, Mas Andi. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi ini salah satu pembuktian bahwa nih saya di rumah aja mengikuti regulasi dari pemerintah, work from home, tapi tidak ada alasan, ya sekalipun bulan puasa juga, ya tidak ada alasan saya berhenti berproduksi. Bahkan bisa double income, bahkan bisa triple income, betul nggak Bu? Betul. Ya. Nah, menyambung dengan aktivitas yang Ibu lakukan sampai bisa closing 28. Nah, seringkali nih, mohon maaf teman-teman di seluruh Indonesia, seringkali saya mendapatkan beberapa alasan atau reason, saya ibu rumah tangga, saya kan harus apalagi bulan puasa khususnya yang muslim, saya harus bangun menyiapkan sahur, kemudian saya harus menyiapkan buka dan lain-lain. Itu seringkali menjadi alasan kebanyakan, ya mohon maaf, alasan kebanyakan orang tidak bisa beraktivitas lebih terkait dengan penjualan produk asuransi syariah misalkan. Boleh nggak Ibu kasih insight atau masukan buat ibu-ibu rumah tangga mungkin ya? Teman-teman terutama yang ibu rumah tangga ataupun bapak-bapak yang rumah tangga, kondisi bulan Ramadan kan kita melakukan ibadah bulan puasa di siang hari. Sementara aktivitas yang kita lakukan menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, itu hanya jamnya sebentar. Selebihnya jamnya cukup panjang ya untuk kita bisa prospek calon-calon nasabah kita. Jadi kalau saya itu memang Mas Andi tidak pernah membiasakan diri untuk nonton TV. Bahkan TV saya itu udah 5 tahun tuh rusak. Nggak pernah nonton TV karena tidak punya waktu untuk nonton TV. Jadi saya pergunakan sekali, saya suka bikin ide-ide untuk broadcast, kata-kata yang menarik. Kalau nggak saya foto, saya desain sendiri.
Saya itu paling rajin desain untuk mengatur strategi supaya orang itu tertarik dengan apa yang saya kirimkan. Misalnya kartu lama, kartu baru saya kirim, apakah sudah ganti, tapi tentunya dengan ngeblas semua grup-grup ada di WA saya, terutama yang nasabah ataupun calon nasabah. Kalau calon nasabah beda lagi tuh Mas Sandi. Jadi memang tidak ada alasan teman-teman, apalagi kita bisa menjalani cekatan ya. Pokoknya teman-teman jalani cekatan. Kalau teman-teman mau double pahala, double komisi, itu cekatan tuh luar biasa menurut saya. Sangat diberikan kemudahan. Kita orang lain sementara di luar sana di PHK, dikurangi gajinya, kita bertambah-tambah ya, belum cash out, belum komisi, belum bonus persistensi, macam-macam deh. Pokoknya rugi lah kalau tidak menjalani cekatan, Mas Andi. Oke, jadi cekatan ini benar-benar ya Bu ya. Membantu, sangat membantu ya. Ya, Iya. cepat tanpa berdekatan. Iya. Jadi betul-betul sangat membantu. Jangan Jadi, malas, intinya jangan malas. Jangan malas, rajin aja. Karena di bulan puasa ini banyak ya, panjang menurut saya. Karena persiapan untuk bulan puasa, persiapan untuk buka puasa itu kalau saya startnya jam 4 lah. Kalau jam 4 udah boleh lah itu. Terus kalau sahur itu jam 3 malam masih sempat saya melakukan ibadah sholat tahajud yang memang udah saya lakukan udah puluhan tahun, itu di jam 3. Dan jangan lupa teman-teman di seluruh Indonesia, baik yang muslim maupun non-muslim, selalulah berdoa. Berdoa itu menurut saya adalah hubungan kita kepada Allah untuk meminta langsung ya. Kalau kita nggak meminta, saya rasa Allah juga bingung apa yang mau kita inginkan di dalam bisnis kita. Kalau saya emang betul-betul jelas mintanya, karena dream saya begitu tinggi, Pak Sandi. Jadi saya di sini tahu banget, tahu sekali bahwa saya ibu rumah tangga, cocok banget untuk bekerja menjadi agen asuransi khususnya di Prudential. Yang di luaran sana, kalau misalnya masih ogah-ogahan, masih males, masih masih boring, masih malu, masih minder, terutama ya agen-agen asuransi ini yang saya perhatikan, terutama ibu-ibu itu kalau menjadi agen asuransi gengsi, malu gitu ya. Tapi teman-teman yakinlah apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, karena di sini banyak kebaikannya ya. Tentunya karena kita mengedukasi orang untuk paham asuransi, jelas kebaikan-kebaikan itu berbalik lagi kepada diri kita, Mas Andi. Luar biasa. Jadi kesampingkan gengsi, karena insya Allah kalau kita sudah dapatkan dreams-nya kita, insya Allah pekerjaan ini akan sangat menjanjikan, betul ya Bu ya? Betul. Kalau betul, mohon maaf sekali lagi, kalau sudut pandang saya pribadi mohon maaf teman-teman, kalau saya melihat ibu sendiri, seorang istri dari petinggi polisi, ngapain lagi sih sebenarnya gitu ya? Tapi karena ibu mendalami sebagai kebaikan juga, kita sharing yang namanya asuransi. Terlebih asuransi syariah, kita selain kita menyebar kebaikan juga kita mengajak orang-orang di luar sana untuk memproteksi income secara syariah. Luar biasa ya. Dan terakhir deh Bu, nah ini mungkin kita minta Ibu kasih pesan yang mungkin selama ini juga Ibu sering sampaikan di broadcast, bagaimana memotivasi nih teman-teman yang ada di sini untuk segera take action, bergerak. Kenapa? Karena ini udah tanggal 5 Mei. Gitu ya teman-teman ya, udah nggak berasa ini udah tanggal 5 Mei, ini sudah tanggal 12 Ramadan ya, sebentar lagi Lebaran, nanti bakal ada banyak peak season, orang Lebaran lah segala macam, menyiapkan Lebaran segala macam. Kita bagaimana memanfaatkan waktu ini, dan dari sisi Ibu untuk memotivasi teman-temannya seperti apa? Silakan Bu, manfaatkan waktu ini Bu, silakan. Teman-teman agen di seluruh Indonesia, khususnya agen Prudential, teman-teman leader, teman-teman agen, pemasar syariah, rugi loh kalau teman-teman tidak bergerak. Sudah waktunya kita bangkit dan kita berprestasi maksimal di tahun 2020 ini. Jangan jadikan kondisi pandemi dan puasa menjadi alasan untuk kita gagal ya. Soalnya kita ini adalah orang-orang yang berprestasi. Orang-orang yang berprestasi itu selalu gigih, pantang menyerah menurut saya. Jadi teman-teman memang harus semangat ya, mencari kesempatan dan peluang dalam kondisi terburuk sekalipun. Mari kita bangkit, khususnya untuk terus syariah gitu ya. Go London, go Edinburgh, go promosi, see you the top. Luar biasa. Bu, satu lagi mohon maaf, ternyata ada di chat yang penasaran banget nih Bu ya. Sorry sebentar, saya cek dulu ya. Jadi ada pertanyaan tadi terkait dengan Nah, ini pesan yang baik sekali. Ibu kan seorang petinggi polisi nih katanya, ada salah satu peserta yang bertanya.
bagaimana cara Ibu memanfaatkan pusat pengaruh untuk prospecting Ibu? Apakah berpengaruh sangat besar gitu ya? Terus tipsnya gimana? Karena mungkin di ruangan ini juga ada yang memiliki suami mungkin yang dokter atau komunitas-komunitas lain yang juga punya komunitas yang bisa jadi bagaimana cara mendekati pusat pengaruh tersebut begitu. Sebelum kita menutup ya, silakan Bu. Karena ada yang nanya tuh di chat. Silakan. Mas Sandi dan teman yang ada sekarang sedang nonton saya ya. Saya itu orangnya setia dengan perusahaan. Itu dulu nomor 1 dicatat. Jadi brandingnya saya didapat setelah saya join di 9 tahun ini itu memudahkan saya untuk mendapat nama ya. Jadi terutama untuk kalangan Polri. Nah, bagaimana bisa saya seperti ini? Kenapa? Saya selalu memprospek orang-orang yang ada di terutama memang saya selalu prospeknya lewat WhatsApp. Dan itu semuanya keluarganya Polri gitu. Jadi brandingnya saya itu memang udah ada Mas. Jadi menurut saya lakukan setia deh sama perusahaan. Terus rajin dan ikhtiar tentunya ikhtiar. Jangan ditolak terus merasa ini mungkin bukan nasib saya ada di sini. Ini mungkin bukan keberuntungan saya ada di sini. Sebenarnya semuanya nasib bisa dirubah tergantung mindset, tergantung pikiran teman-teman, semuanya seperti itu. Kalau saya ini memang beda Mas Andi, dream saya terlalu tinggi, mimpi saya terlalu besar. Saya mau membahagiakan orang-orang di sekeliling saya juga besar impian saya untuk membahagiakan ibu saya, kakak saya, adik saya. Jadi dapat uang banyak dan besar tuh justru adanya di Prudential gitu. Jadi kalau teman-teman bekerja di luar sana belum tentu dijamin 100 juta sebulan. Kalau di Prudential tidak peduli teman-teman mau 1 bulan, teman-teman mau 2 bulan, atau teman-teman udah 10 tahun, tapi kalau teman-teman bergerak, di sini harus bergerak Mas Andi, tidak bisa diam apapun itu. Oh belum direspon Bun, belum dijawab Bun, hanya dibaca saja. Jangan menyerah, dibaca saja bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah mengedukasi orang dengan baik kalaupun dibaca gitu ya Mas Andi. Itu mungkin kegigihan saya di bisnis ini karena saya tahu di bisnis ini bisa membahagiakan saya sampai hari tua dan sampai anak cucu saya. Luar biasa. Jadi poinnya adalah persistence ya Bu ya, Ibu gigi dan pastinya didukung dengan tujuan Ibu, dream Ibu yang besar tidak hanya untuk diri Ibu, tapi juga ingin membahagiakan orang tua. Itu poinnya teman-teman. Kita bisa ambil hikmah dari apa yang diceritakan oleh Ibu Sumiarti, kita ambil yang baiknya, kita contoh, kita tiru apa yang beliau lakukan. Ya, semoga bisa menjawab. Dan satu lagi, beliau ternyata menciptakan personal branding selama 9 tahun. Ya, mungkin sebagai istri jadi dari petinggi polisi itu sebagai indikator pendukung, tapi jauh dari itu Ibu Sum sudah mempersonal brandingkan dirinya bahwa dia setia dengan Prudential sampai 9 tahun sampai hari ini, dan setiap orang setiap melihat beliau pasti yang kepikirannya Prudential ya Bu ya. Oke. Yes. Terima kasih Ibu, jazakallahu khairan katsiran, terima kasih ilmunya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Sama-sama Mas Andi. Boleh mungkin Ibu mau dadah dulu sama teman-teman di Indonesia. Salam teman-teman di Indonesia, seluruh Indonesia, mari bangkit, ayo, terus syariah, jangan lupa cekatan, jalani cekatan ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ini mungkin kalau suaranya keluar nih tepuk tangannya sangat meriah sekali. Oke, terima kasih Ibu.